Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Mari kita melanjutkan pembahasan kristalisasi kitab Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah, berita yang ketujuh. Judulnya adalah Wahyu Ilahi yang Intrinsik mengenai pergerakan Allah bersama dan di antara manusia dalam Perjanjian Lama dan mengenai pergerakan Allah dalam manusia dalam Perjanjian Baru untuk merampungkan hasrat hati Allah dan untuk memenuhi keperluan manusia di hadapan Allah. Berita ini adalah kesimpulan dari serangkaian berita 1 sampai berita ke-6 mengenai kitab Ayub, di mana kesimpulannya di sini adalah Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, dan Allah yang memiliki rencana. Allah yang memiliki kesenangan hati. Karena itulah Allah memiliki satu inisiatif untuk bekerja di dalam alam semesta ini. Dan pusat dari alam semesta ini adalah manusia. Karena itu Allah ingin bekerja bagaimana menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Karena itulah di dalam Alkitab ada dua bagian besar di dalam perkara ini. Yaitu bagaimana di dalam Perjanjian Lama Allah kita bergerak bersama dan di antara manusia, atau boleh katakan di luar manusia, sedangkan Perjanjian Baru adalah Allah bergerak di dalam manusia. Mari kita melihat yang bagian yang pertama. Pergerakan Allah di dalam Perjanjian Lama itu adalah tidak langsung, artinya Allah di luar, ya, di antara manusia. Juga dikatakan suatu persiapan untuk pergerakan Allah yang langsung di dalam manusia, itulah Perjanjian Baru. Mari kita membaca Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, ini mengacu kepada zaman Perjanjian Lama, dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini mengacu pada zaman Perjanjian Baru, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani pasal 1 ini ada berbicara yang ayat 1 mengacu kepada zaman Perjanjian Lama, dan ayat 2 adalah zaman Perjanjian Baru. Ayub pasal 10 ayat 13, tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Ini adalah perkataan Ayub yang mempertanyakan apa yang menjadi maksud hati Allah di dalam hal perkara pengikisan atau pelucutan yang dialami oleh Ayub. Lalu Ayub pasal 22 ayat 24 sampai 25 membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah-tengah batu-batu sungai. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Ini adalah perkataan Elifas, salah satu teman Ayub, yang memberikan sedikit gambaran, ya, yang menyinggung bagaimana supaya Ayub membuang biji emas ke dalam debu. Ini mengacu kepada kesempurnaan Ayub. Ya, emas Ofir ini juga mengacu kepada ketekunan apa adanya Ayub, tapi semuanya itu adalah di dalam prinsip pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan diganti dengan yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu. Ini adalah memberikan satu gambaran bagaimana Allah ingin supaya Allah bisa tergarapkan di atas atau di dalam diri Ayub. Namun demikian, semuanya ini masih tersembunyi bagi Ayub. Mari kita lihat poin-poin di dalamnya. Maksud sebermula Allah menjadikan manusia adalah untuk menerima dia sebagai hayat. Ini dilambangkan oleh pohon hayat dan ditransformasi menjadi bahan yang berharga untuk dibangun menjadi ekspresi dan pasangan bagi Allah. Kalau kita kembali di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, ini sudah memberikan kepada kita gambaran yang lengkap. Bagaimana Allah menjadikan manusia, menaruh manusia di Taman Eden, supaya manusia makan pohon hayat. Dengan demikian bersatu dengan Allah.
Dan di Taman Eden itu juga ada bahan-bahan berharga. Ini menunjukkan manusia yang ditransformasi agar mereka bisa dibangun di dalam Allah dan juga akhirnya menjadi pasangan bagi Allah. Itu dilambangkan dengan Adam dan Hawa. Jadi saudara-saudari, dalam perjanjian lama ini ada satu lambang yang menunjukkan bagaimana hubungan Allah dengan manusia. Dan semua lambang ini akhirnya dalam perjanjian baru digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Saat manusia jatuh dalam dosa, Allah menyediakan kurban penebusan agar manusia kembali dibenarkan oleh Allah dan dibebaskan dari kuasa Satan. Di dalam Kejadian pasal 3, ini adalah tragedi alam semesta. Bagaimana manusia salah makan, manusia telah memilih buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang adalah lambang dari si jahat. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Tapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak membuang manusia untuk menciptakan manusia yang lain. Tidak, dalam hal ini Allah memberikan satu penebusan. Yaitu ada satu kurban yang darahnya telah dicurahkan dan kulitnya dipakaikan kepada manusia. Hal ini menunjukkan supaya manusia mendapatkan pembenaran oleh Allah. Sekaligus juga bisa dibebaskan dari kuasa si jahat. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahkan Allah sendiri yang mengumumkan satu peperangan, permusuhan antara perempuan dan si ular. Antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Semuanya ini saudara-saudari, bagaimana perempuan dan keturunan perempuan. Ini boleh katakan ini melambangkan, keturunan perempuan ini melambangkan Kristus. Yang akhirnya dialah yang sanggup, yang menang untuk menaklukkan kuasa si jahat ini. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 adalah Kristus yang tidak berdosa, tapi telah dibuatnya dosa karena kita. Sehingga oleh kematiannya, oleh penebusannya, kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Selanjutnya kita maju dalam zaman Abraham. Abraham yang dipanggil Allah dan dengan taat rela mempersembahkan Ishak. Maka Allah menjanjikan bahwa oleh keturunannya, jadi keturunannya ini yang saat itu adalah Ishak, itu melambangkan Kristus. Jadi oleh Kristus semua bangsa di bumi akan diberkati. Di dalam Kejadian pasal 22 adalah bagaimana Abraham dengan rela mempersembahkan Ishak, ya. Dan di dalam Galatia pasal 3 ayat 14, Ishak ini menunjuk kepada Kristus, yang oleh Kristus maka semua bangsa di bumi akan diberkati. Kita bersyukur semua lambang di dalam perjanjian lama adalah mengacu kepada diri Kristus. Mari kita maju terus di dalam zaman Musa. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu sampai di padang gurun menerima hukum Taurat. Supaya apa? Supaya mereka bangsa Israel melihat bahwa mereka perlu hidup bersama Allah. Dengan Allah memberikan hukum Taurat yang menunjukkan bahwa Allah itu kudus. Sedangkan bangsa Israel yang fana. Mereka perlu menerima Allah menjadi kekudusan mereka. Dan juga membangun tabernakel. Ya, tabernakel dan menjadi kerajaan imam dengan persembahan kurban yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari, ini juga semuanya melambangkan Kristus itu sendiri. Puji Tuhan, Kristuslah adalah gambar Allah, dialah yang kudus, dia juga adalah tabernakel, adalah Allah diam di dalam dirinya. Dan juga Kristus adalah imam besar kita. Dan juga Kristus adalah kurban-kurban yang berkenan di hati Allah. Puji Tuhan, semua lambang dalam perjanjian lama menunjuk kepada Kristus. Mari kita lanjutkan di zaman Ayub. Penghidupan Ayub yang sejaman dengan Abraham hanya mencapai tingkat wahyu pada zaman Abraham. Kekurangan wahyu ilahi bahwa keperluan dia adalah diri Allah sendiri. Kita tahu di akhir kitab Ayub, akhirnya Ayub menyerah. Dia mengakui bahwa dia itu bukan apa-apa. Yang dia perlukan adalah mendapatkan diri Allah sendiri. Yang walaupun wahyu sedemikian ini, demikian tinggi dalam, hanya bisa sepenuhnya ditemukan di dalam perjanjian baru. Yang Ayub bertanya di dalam Ayub pasal 10 ayat 13, bagaimana maksud isi hati Tuhan yang disembunyikan di zaman Ayub? 2000 tahun kemudian baru digenapkan. Saudara-saudari, Allah kita ini panjang sabar.
menunggu satu waktu yang tepat sampai saatnya semuanya menjadi jelas. Maksud hati Allah ingin menjadi hayat di dalam manusia. Mari kita melihat bagian yang kedua. Pergerakan Allah di dalam perjanjian baru. Haleluya. Di dalam perjanjian baru adalah pergerakan yang langsung. Allah sendiri menjadi subjek di dalam manusia. Dan di dalam perjanjian baru ini, kalau dalam perjanjian lama itu adalah persiapan, kalau di dalam perjanjian baru mencapai satu perampungan akhir. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Puji Tuhan. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan di dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara-saudari, ayat di dalam Injil Yohanes ini mengacu bagaimana pekerjaan Allah yang langsung, yaitu Allah menjadi manusia, Yesus Kristus. Dan sampai di 1 Timotius pasal 3 ayat 16, inilah Yesus yang telah melalui penghidupan insani, kematian, dan kebangkitan diperluas oleh murid-muridnya supaya diberitakan di semua bangsa, dan mereka yang percaya, mereka merupakan perluasan dari Kristus dan akhirnya bisa terbangun bersama menjadi satu kemuliaan. Jadi 1 Timotius pasal 3 ayat 16, ini adalah Kristus yang diperluas kepada semua orang yang menjadi miliknya. Di dalam keempat Injil, ya dari Matius sampai kitab Yohanes, mewahyukan Yesus adalah Allah yang tidak terbatas. Ya, di dalam perjanjian lama menunjuk Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha kuasa, Allah yang adil benar. Di dalam perjanjian baru menjadi manusia yang terbatas. Bahkan manusia yang fana, ya yang terbatas. Menjadi seorang manusia Allah. Menjadi satu model manusia Allah pertama. Dan menempuh kehidupan yang membawa atribut ilahi menjadi kebajikan insani yang manis. Saudara Tuhan Yesus adalah manusia yang sempurna. Dia juga adalah Allah yang sejati. Dia memiliki dua sifat, tapi menampilkan satu kehidupan, yaitu kehidupan manusia Allah. Selama hidup di muka bumi, Tuhan kita dipenuh dengan lemah lembut, kerendahan hati, penuh kasih. Dan semuanya ini adalah dia menunjukkan apa adanya Allah kepada manusia. Di dalam perjanjian lama, manusia tidak bisa melihat Allah. Manusia tidak bisa menjamah Allah. Di dalam perjanjian baru, Allah bisa dilihat, Allah bisa dijamah. Itulah Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam Matius pasal 21, di ayat 7 sampai 11, bagaimana Tuhan kembali ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Dan orang-orang menghamparkan pakaian. Itu adalah untuk menggenapkan nubuat. Bagaimana Tuhan Yesus, dia datang mengendarai seekor keledai. Ya, menunjukkan kerendahan hati dan kasih. Dan dia datang ke Yerusalem adalah untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Selanjutnya di dalam keempat Injil juga mewahyukan Yesus mengalami kematian yang al-muhid. Dia membereskan, mengakhiri semua hal negatif. Dan melepaskan hayat ilahi bagi manusia. Bangkit menjadi putra sulung Allah dan menjadi roh pemberi hayat, naik dan duduk di sebelah kanan Allah. Naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan pasal 3 ayat 14, Yesus adalah mati sebagai ular tembaga. Bentuknya ular tapi tidak memiliki bisa atau racun ular. Sebaliknya, di dalam kematiannya sebagai ular tembaga, dia menghancurkan racun ular, yaitu si iblis itu. Dan dalam Yohanes 12 ayat 24, kematian Yesus adalah sebagai sebutir biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati untuk menghasilkan banyak butir. Saudara-saudari, inilah kematian Tuhan.
di aspek negatif membereskan ya semua sifat dosa, racun si ular, si jahat itu. Dan secara positif Tuhan Yesus dia memberikan hayatnya kepada Anda dan saya. Maka hari ini kita perlu di dalam Kristus, di dalam satu tubuh, terus bertumbuh di dalam Dia, mengingat Dia di dalam sidang hari Tuhan, ya di atas meja ada roti dan cawan. Ini mengingatkan kita semua bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk Dia diperluas ke dalam diri Anda dan saya. Selanjutnya dalam kitab Kisah Para Rasul mewahyukan Yesus yang naik. Itu adalah sebagai roh itu melalui murid-muridnya memperluaskan Injil bagi pembangunan gereja sebagai kerajaan Allah. Jadi di dalam kitab Injil ini adalah Yesus sebagai benih. Lalu selanjutnya di dalam kitab Kisah Para Rasul, benih ini telah ditanam dalam murid-muridnya dan menjadikan satu kesempatan untuk bertumbuh, memperluaskan Injil ini. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dari Yerusalem, Yudea, seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Anda dan saya juga termasuk di dalam perluasan benih ini. Ya, Anda dan saya juga masuk di dalam Kisah Para Rasul ini. Mari kita bersama-sama memperluaskan Injil Kerajaan Allah. Di dalam kitab Roma mewahyukan bagaimana Injil yang diberitakan menyelamatkan orang-orang dosa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Untuk menyusun tubuh Kristus yang diekspresikan sebagai gereja lokal. Kristus yang di dalam kita perluaskan. Mendapatkan orang-orang yang diselamatkan. Dan mereka bersama dengan kita terbangun bersama di dalam satu tubuh. Dan satu tubuh ini diekspresikan di dalam satu gereja lokal. Puji Tuhan, dalam Roma pasal 7 dan pasal 8 adalah contoh bagaimana Saulus waktu itu ya dia mengatakan aku manusia celaka ya, dan di pasal 8 ini adalah satu rahasia bagaimana kita dibebaskan oleh hukum Roh pemberi hayat supaya kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Di dalam surat kiriman mewahyukan bagaimana kaum beriman menerima penebusan dalam Kristus untuk diselamatkan dalam hayat untuk mencapai gambar kemuliaannya. Saudara-saudari, ini adalah proses lebih lanjut bagaimana setelah kita mendapatkan penebusan Kristus, kita perlu secara positif, kita dilahirkan kembali, bertumbuh di dalam Kristus, adalah kita mengalami Kristus hari demi hari. Dari roh, terus meluas kepada jiwa, pikiran, tekad, emosi kita. Saudara-saudari, seberapa banyak Kristus ini terus diperluas di dalam diri kita sampai mengalir kepada rekan-rekan sesama kita. Ini perlu menjadi perenungan kita bersama. Karena itulah perjanjian baru bagaimana Allah bergerak secara langsung supaya dalam surat kiriman contohnya ini adalah bagaimana kaum beriman perlu bertumbuh di dalam Kristus dan mencapai gambar kemuliaannya. Ini dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Di dalam pertumbuhan hayat kaum beriman perlu mengalami pengikisan dalam penderitaannya agar mendapatkan Dia dalam kekayaannya yang tidak terduga. Kalau di zaman Ayub mengalami pelucutan pengikisan adalah supaya dia tahu keperluan dia adalah untuk mendapatkan diri Allah. Namun bagi kita hari ini saudara-saudari, karena kita sudah mendapatkan Allah, sudah mendapatkan hayat Allah, masih perlu ada satu pelucutan. Supaya apa? Bagaimana kita mendapatkan Allah lebih banyak dan bagaimana operasi Allah, pekerjaan Allah meluas dari roh sampai kepada jiwa, akhirnya sampai kepada tubuh. Inilah dikatakan bagaimana Rasul Paulus dia ingin memberitakan kekayaan Kristus yang tidak terduga. Supaya Kristus yang tidak terduga ini adalah Kristus yang meluas. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 4, walaupun manusia lahiriah kita ini merosot, tapi kekayaan Kristus yang hebat ini akan memperbarui roh, meluas kepada jiwa sampai kepada tubuh kita. Saudara-saudara, di masa pandemi ini kita perlu baik-baik menikmati diri Tuhan, disegarkan di dalam Dia, supaya kita menikmati, mendapatkan diri Allah lebih banyak. Di dalam pertumbuhan hayat, kaum beriman perlu visi Kristus dan gereja, tersusun menjadi satu manusia baru, ciptaan baru yang memantulkan kemuliaan Tuhan agar orang lain dapat melihat Tuhan
melalui kita. Saudara-saudari, hari ini visi kita adalah Kristus dan gereja. Visi ini yang membawa Anda dan saya hari ini terjaga di dalam Tuhan. Terjaga di dalam pemulihan Tuhan. Namun demikian, di dalam visi ini kita juga perlu terus tersusun sampai menjadi satu manusia baru. Yaitu manusia yang mengekspresikan Kristus. Sehingga akhirnya orang lain dapat melihat Tuhan melalui Anda dan saya. Di dalam perkataan, di dalam tindakan, di dalam hubungan keluarga kita. Pasangan suami istri, orang tua dengan anak. Di dalam hubungan pekerjaan kita sehari-hari. Bagaimana hubungan kita dengan sesama. Adakah orang melihat Tuhan melalui kita bersama, saudara-saudari? Ini bisa terjadi kalau kita membiarkan Kristus meresap jenuhi seluruh bagian kita. Terakhir, pada akhirnya, semua pekerjaan Allah akan rampung dalam Yerusalem baru. Yang dimulai dengan para pemenang di dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu, setelah itu, semua kaum berimannya yang telah matang di dalam hayat sampai tingkat paling penuh di dalam kekekalan. Saudara-saudari, kita bersyukur Allah kita hari ini di dalam perjanjian baru adalah Allah yang bekerja secara langsung di dalam putranya dan meluas di dalam diri Anda dan saya. Sekarang, bagaimana Anda dan saya menjadi rekan sekerja Allah, membiarkan Allah bekerja di dalam kita, meresap senuhi seluruh bagian kita, dan membiarkan Allah melalui kita juga disalurkan kepada sesama kita. Saudara-saudari, ini adalah hak istimewa bagi Anda dan saya. Janganlah disia-siakan kesempatan kita bersama zaman ini. Kita bisa bertumbuh sampai pada akhirnya kita bisa menjadi para pemenangnya. Dan akhirnya akan mendatangkan kerajaan. Dan sampai pada akhirnya adalah rampung di dalam Yerusalem baru. Semoga berita ini sebagai kesimpulan bisa menjadi terang, kekuatan, dan dorongan bagi kita untuk lebih maju di dalam Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Amin.